Sobat Arsitektur Lanskap, saat ini Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap Udayana 2024 memiliki program baru loh, yaitu podcast. Podcast ini merupakan obrolan santai seputar lanskap atau bisa disebut dengan Rosela. Rosela kali ini akan membahas pengalaman perkuliahan di semester sebelumnya. Sebelum itu, saya Gia Citra, Angkatan 22, selaku host yang akan menemani malam minggu kalian. Saat ini tidak hanya saya yang menemani malam minggu kalian, tapi juga ada narasumber yang gak kalah keren nih, yang akan menceritakan pengalaman perkuliahan di semester sebelumnya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih sama narasumber yang cantik-cantik dan ganteng pastinya. Nah, bisa dimulai dari Kak Caca. Perkenalan terlebih dahulu, angkatan berapa? Oke, halo teman-teman arsitek lanskap. Perkenalkan, aku Natasha Octavia dari program studi arsitektur lanskap Universitas Udayana tahun 2021. Bisa dilanjutin? Hai teman-teman RL, perkenalkan aku Intan dari Arsitektur Lanskap Angkatan 22. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman ARL, perkenalkan nama saya Joshua Albertus Siregar dari Angkatan 23 Program Studi Arsitektur Lanskap. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih, yang pertanyaan fresh untuk kalian bertiga gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih alasan kalian memilih jurusan arsitektur lanskap sebagai jalan yang kalian tempuh untuk memperoleh sarjana gitu? Dari siapa? Berat ya. Bisa dimulai dari Sebenarnya sih plot twist juga ya kalau milih ARL ini. Soalnya awalnya tuh saya di waktu UTBK itu bukan milih arsitektur lanskap. Yang pilihan pertama itu saya milih arsitektur murni di ITS, yang kedua itu teknik sipil ITS. Nah, keduanya ditolak, tapi kan gara-gara keluarga tetap maksa harus kuliah, jadi saya coba di sini di Mandiri. Saya tuh awalnya nggak nyangka kalau arsitektur lanskap ini pertanian. Saya bilang ke keluarga saya tuh ini masuk teknik. Ternyata masuknya ke pertanian gitu. Jadi ya nggak expect aja kalau arsitektur lanskap ini masuk ke fakultas pertanian gitu. kalau Kak Intan? Sebenarnya sama ya. Awalnya nggak expect kalau misalnya arsitektur lanskap itu ada di pertanian. Awalnya aku emang ambil tekpang di Udayana, habis itu ngambil arsitektur lanskap di Udayana juga. Tapi akhirnya ya udah kepilih di arsitektur lanskap Udayana. Tapi bener nggak expect dapet di Fakultas Pertanian gitu. Kejut kan? Terus ya udah akhirnya udah jalanin aja dulu sampai deh semester 4 ini gitu, Ge. Kalau aku emang dari awal udah ikut jalur mandiri dan juga udah tahu mau ambil apa karena emang udah target mau pengen arsitek. Jadi awalnya itu targetnya 2, teknik arsitek atau arsitek lanskap. Dan puji Tuhan kepilihnya di arsitek lanskap. Jadi emang udah tahu dari awal gitu. Jadi berbagai macam alasan ya, ada yang kayak oh ternyata arsitektur lanskap ini di pertanian, yang awalnya mikirnya di teknik. Bener. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kalian nih asalnya dari Bali semua? Enggak. Apa ya asli Bali? Si Bali, Kak Caca? Kalau aku aslinya Sulawesi Tengah. Sulawesi Kalau Tengah. aku asalnya dari Medan. Oke. Terus kalau dari kalian bertiga, apa sih yang kalian rasakan ketika masuk arsitektur lanskap, kayak kesan pertama atau first impression kalian masuk di ARL? Oh ternyata ARL tuh gini loh gitu. Kak Intan, boleh? Jadi awalnya aneh ya. Soalnya aku kan milih arsitektur lanskap. Tapi pertama datang di semester 1 tuh aku dapetnya pertanian gitu. Jadi kayak ngapain nih belajar pertanian gitu awalnya. Tapi di semester 1 tuh untung aja ada mata kuliah yang ya deket-deket sama arsitektur lanskap, contohnya fundamental kayak gitu. Habis itu studiografis. Jadi masih ada apa ya, pengenalan dikit lah tentang arsitektur lanskap. Jadi nggak yang pertanian banget, tapi kan di semester 1 tuh kayak pengantar pertaniannya tuh banyak. Jadi
culture shocknya di sana. Apalagi aku nggak pernah nyemplung di pertanian. Abis itu sebenarnya dari awal tuh aku nggak ada latar belakang yang arsitek banget gitu. Jadi pas pertama dapat studio grafis itu, aku kan nggak ada basic gambar ya, Gak ya. Jadi masih kagok gitu loh, bikin garis aja mengsong, Iya, kayak gitu kan. sama sih. Sama juga Iya. ya kayak gitu. Abis itu ya itu sih struggle-nya masih di sana. Cuman semester 1 terlewati dengan baik gitu. Kalau Intan nih, kan tadi bilang kayak nggak expect tiba-tiba belajar pertanian. Kalau dari Intannya enjoy nggak belajar di pertanian? Dapat pelajaran mata kuliah kayak berkaitan dengan pertanian gitu. Awalnya shock ya, misalnya dapat mekanisasi pertanian, pengantar pertanian, itu kan masih baru ya di aku. Jadi aku belum tahu, belum pernah nyemplung di pertanian gitu. Misalnya tanaman-tanaman apa kayak gitu. Abis itu aku belajar traktor lagi. Itu aku nggak expect bakal belajar itu, tapi menurutku pribadi seru aja sih. Soalnya ada pengetahuan baru, ada ilmu baru yang aku dapat di luar arsitektur lanskap tuh aku harus belajar pertanian juga ternyata gitu. Jadi selama aku jalanin semester 1 yang banyak pertaniannya itu aku enjoy. Jadi eh, banyak ilmu yang aku dapat selain di arsitektur lanskap gitu sih. Jadi enjoy aja jawabannya. Enjoy. Kalau dari Kalau dari saya, aku sih sebenarnya sama ya, gak expect aja gitu bakalan di semester 1 belajar di pertanian, suruh ngenalin nama-nama tumbuhan, nama latinnya juga. Terus kata dosen saya tuh emang penting belajar mengenali tumbuhan. Soalnya kan kita juga mengelola tumbuhan untuk sekitaran area lanskapnya. Jadi ya gitu, emang sangat-sangat penting. Tapi Jo ngerasa nggak kalau misalkan belajar tumbuh-tumbuhan ini ke depannya tuh bakal penting di semester selanjutnya atau bakalan nanti gitu? Kamu di semester sekarang kerasa nggak penting belajar tumbuhan? Di semester sekarang kerasa penting banget. Soalnya kan di situ ada tata cara kelola tumbuhannya. Kita juga harus memperhatikan aspek-aspek di area lingkungannya juga katanya. Iya. Iya, bener banget. Oke, kalau dari Kak Caca? Aku sebenarnya hampir mirip sama Intan ya. Jadi semester 1 itu mungkin angkatanku itu agak sedikit beda tata cara belajarnya, karena di semester 1 itu di angkatanku itu full pertanian. Nggak ada mata kuliah arsitek yang tentang gambar dan segala macam, itu studio grafis dan lain-lain itu di semester 2. Jadi saat masuk semester 2 itu kita benar-benar yang semuanya itu kaget. Di semester 2 itu kita belajar gambar garis dan lain-lain, itu kagetnya tuh di semester 2. Jadi kayak ilmunya tuh lebih telat dapetnya. Kagetnya tuh di situ sih sebenarnya. Oke. Berarti semua ini tuh awalnya tuh first impressionnya kaget karena dapat pelajaran pertanian, tapi pada akhirnya mempelajari pertanian atau kelola tanaman itu penting ya untuk kedepannya. Oke. Oke, langsung aja sekarang aku mau deep talk gitu. Deep talk ke apa ya, masing-masing angkatan gitu. Dimulai dari angkatan 23 dulu. Angkatan 23. Iya. Dari semester 1 itu sebenarnya awal-awal banget tuh bisa dibilang masih muda, tapi semenjak di pertengahannya itu mulai rada rumit gitu, mulai nggak tidur. Oh, Mulai nggak mulai nggak tidur. Iya, semenjak di bagian kelompok kan tuh studio grafis ya. Nah, studio grafis tuh buat market taman gitu. Nah, di situ kita tuh ngerjainnya tuh bisa dibilang 3 hari nggak tidur. Iya, 3 hari nggak tidur. Soalnya juga dikejar deadline, ada yang kadang-kadang di struktur marketnya tuh patah, kurang lemnya, jadi bolak-balik ngulangin kesalahan itu. Jadi gara-gara itu nggak tidur. Berarti mata kuliah yang bikin kayak ada nggak mata kuliah yang bikin kayak mengejutkan atau shock gitu? Ada itu studio grafis. Studio grafis. Iya. Itu market ya. Itu waktu itu marketnya berkelompok atau individu? Berkelompok. Untungnya berkelompok. Ya berkelompok ya. Terus kalau kamu ngerasain apa yang kamu rasain ketika kamu bikin market, kayak pertama kali bikin market sama teman-teman kamu, kayak suka dukanya itu gimana sih kalau Untuk pertama kali saya kira awalnya bakalan seru. Ternyata makin lama ini kok makin susah, makin nggak tidur gitu. Berarti
kamu kuliah ada dong bedanya sama sebelumnya, SMA apa SMK? SMA. SMA. Jadi kalau menurut kamu apa sih perbedaan ketika kamu sekarang nih kuliah yang katanya nggak tidur 3 hari sama yang kamu jalanin waktu SMA? Ada sih perbedaannya, kayak kadang-kadang dosen juga, kalau guru kan wajib datang ya di sekolah tuh, kalau dosen kadang-kadang ada halangan jadi online gitu. Terus untuk secara berpakaian juga kan beda ya, kalau di SMA berseragam, kalau di perkuliahan tuh bebas asalkan formal gitu. Itu aja sih yang saya ketahui perbedaannya. Kalau selain berkuliah nih, maksudnya sekalian selain kamu ikut di kelas gitu, mata kuliah gitu, ada nggak kegiatan non akademik kayak kepanitiaan, lomba yang kamu ikutin gitu? Untuk sekarang belum ada kepanitiaan yang saya ikuti. Hmm. Tapi kegiatan lain di luar kampus ada? Ada, saya ikutin freelance. Oh, wih keren banget nih. Jo berarti ikut freelance apa? Saya buat komisi gambar. Wih, gila keren banget ya. Berarti Jo biasanya gambar-gambar apa nih? Digital art. Oh, digital. Berarti Jo jago gambar ya? Iya, nggak terlalu sih, nggak terlalu. Keren, keren, keren. Itu kepake loh di arsitektur lanskap kalau jago gambar. Nah, selanjutnya menurut versi kamu nih, semester 1 kemarin susah nggak? Semester 1 kemarin, saya kira untuk sekarang ya, semester 1 kemarin lebih susah daripada semester 2 awal nih. Tapi Oh, katanya gitu. semester 2 kemudian bakalan susah. Oke, tadi kakak kagum banget kamu bisa freelance gitu ya. Kakak kepo nih gimana cara kamu ngatur waktu, manage waktu di samping kamu kayak kuliah yang tadi kamu bilang padat tuh, terus kamu bisa ikut freelance gitu, gimana sih cara dan tipsnya kamu manage waktu? Cara saya manage waktu sih, usahakan jangan ngerjain tugas H-1. Oh, jangan hamil satu berarti dicicil ya. Dicicil, dikerjakan secara cicil. Wih, keren nih guys, berarti Jo ini orangnya tuh sangat terstruktur, terus sangat terorganisir masalah waktu, karena dia bisa di padatnya kuliah dia bisa memanage waktunya dengan baik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita langsung aja lanjut ke angkatan 22. Berat nih. Kak Intan. Oke. Kalau menurut Kak Intan nih kan udah berjalan sampai 3 semester nih. Apa sih yang kakak rasakan sampai berjalan di 3 semester ini, apa saja yang kakak lalui, itu apa yang kakak rasain? Yang aku rasain pasti ada senang dan sedihnya ya. Semakin semester semakin tinggi tuh semakin sulit. Aku rasain banget semester 1 awalnya aku merasa sulit nih semester 1, ternyata semester 2-nya lebih sulit lagi gitu. Jadi setiap peningkatan semester tuh pasti ada struggle-nya masing-masing kayak gitu. Di semester 2 itu kan semester 1 tuh lebih ke nggak ada pakai aplikasi, nggak pakai laptop gitu ya. Tapi semester 2 tuh udah mulai pakai AutoCAD dan lain-lain sebagainya. Semester 3 lebih lagi pakai SketchUp. Dan itu semester 4 pakai apa lagi? Beda lagi kan? Pakai traktor. Ya itu sih struggle-nya sana. Di apa? Kan sekarang udah semester berapa berarti? Semester 4 dong. Semester 4. Nah, kalau menurut Intan tuh berarti di apa? Sulit-sulitnya ARL itu Kak Intan punya support system nggak? Ada. Pasti support system tuh maksudnya dari teman, dari keluarga. Itu sih yang jadi supportku banget itu dari keluarga, karena mereka tuh tahu ketika aku lagi ngerjain tugas, ketika aku lagi berada titik terendah gitu ya. Pas ngerjain tugas tuh mereka nggak nyuruh aku kerja apa-apa kayak gitu. Keren banget sih, berarti Intan ketika sulit buat tugas kayak inget keluarga, aku udah disupport nih, harus tetap semangat. Bener. Gitu ya. Wih, Bener keren banget ya. Berarti kayak harmoni banget ya, sesuai dengan arsitektur lanskap harmoni. Salam. Nah, apa sih ya kakak berharap apa ya, sebelum kakak masuk arsitektur lanskap, apa yang kakak harapkan gitu sebelum masuk arsitektur lanskap?
sebelum masuk Ah, arsitektur lanskap. Aku berharap aku bisa mendesain taman sih. Sekecil itu harapanku dulu. Keren, keren, keren. Sekarang berarti udah jago dong desain taman? Belum sih. Belum, tapi udah berproses ya. Ya berproses. Proses. Nah, apa sih yang ketika kuliah yang hal-hal yang membuat Intan nih ada yang menantang gitu di arsitektur lanskap? Menantang. Mata kuliahnya menantang setiap setiap apa ya? Setiap semester tuh ada aja menantang Ada tantangannya ya? Iya. Kayak misalnya di semester 2 tuh tantangannya rektab. Habis itu semester 3 ada apa? Ada ya. Ntar aku mikir lu. Konfis mungkin. Konfes Konfis, ya, ya konfis. maaf ya. Bisa dilanjutin? Bisa, bisa. Santai aja. Ada konfis itu yang menantang. Oke. Di masa emas Intan Mm-mm. nih jadi mahasiswa kan tadi bilang apa kuliahnya menantang-menantang nih. Mm. Perkuliahannya ada nggak kegiatan yang selain eh, kegiatan kuliah kegiatan yang Kak Intan lakukan selain kuliah gitu? Kayak panitia atau apa lomba gitu. Kalau lomba sih belum, tapi pengen kalau misalnya ada yang ngajakin lomba, kayak bikin PKM kayak gitu pengen. Cuman emang belum ada orang yang mau diajak dan juga belum apa ya, belum berkesempatan untuk itu. Tapi semoga di kedepannya ada. Kalau misalnya di semester 2 maupun 3 ataupun sekarang itu lagi aktif di kepanitiaan dan juga organisasi dulu. Kalau aku lihat-lihat Mm-mm. Intan, aku stalk di Instagramnya tuh aktif banget kepanitiaan. Waduh. Kayak, wih, kok bisa seproduktif itu? Apa sih alasan Intan bisa kayak aktif dan produktif dalam organisasi atau kepanitiaan? Sebenarnya kalau misalnya ada yang mau dicapai itu pasti ada pengorbanannya juga. Kalau misalnya aku aktif di kuliah dan juga di kepanitiaan atau organisasi itu waktu untuk keluargaku tuh berkurang. Cuman masih ada emang. Cuman kayak dulu yang setiap Sabtu Minggu aku kayak makan gitu sama keluargaku itu jadi berkurang, kayak makannya tuh malam doang kayak gitu sama-sama gitu loh, kayak kayak misalnya nonton film bareng kayak gitu. Jadi waktunya berkurang di sana. Cuman ya seru-seru aja. Di kepanitiaan juga aku seru banget. Di kuliah juga jadinya enjoy aja ngejalanin gitu. Berarti Intan tetap apa ya? Sekarang masih ikut kepanitiaan, aktif di kepanitiaan. Iya, di organisasi. Kalau misalnya dulu masih di kepanitiaan lepas aja. Ada nggak yang membuat Kak Intan merasa kayak bedanya kepanitiaan di perkuliahan sama kepanitiaan di SMA mungkin kemarin? Kalau misalnya di SMA aku jarang ya ikut kepanitiaan gitu. Kemarin waktu SMA tuh kalau nggak salah cuma sekali deh aku ikut kepanitiaan. Jadi yang berasa banget aku ikutnya tuh di semester 2 dan juga semester 3 itu paling dulu sibuk-sibuknya banget. Kepanitiaan prodi aku ikutin, kepanitiaan fakultas maupun kepanitiaan di universitas gitu. Dari banyaknya kepanitiaan yang Intan ikutin nih, Kak Intan tuh berharap apa yang Kak Intan harapin nih setelah ikut kepanitiaan atau produktif dalam kepanitiaan gitu. Awalnya aku itu berharap kan kalau misalnya kita kepanitiaan tuh dapat SKP kayak gitu kan awalnya. Cuman ternyata setelah menjalani satu kepanitiaan tuh SKP tuh bener-bener nggak ada di pikiran lagi. Jadi yang kita lakuin di kepanitiaan tuh bener-bener bagaimana kita bekerja sama, bersosialisasi, dan menjalin relasi dengan teman-teman di beda fakultas maupun di beda prodi gitu sih kayak menurutku. Berarti Intan ini orang sangat bertanggung jawab ya sama apa yang sudah diambil gitu. Nggak sebertanggung jawab itu juga sih, makasih ya. Tapi Intan kalau ngatur waktunya itu gimana sih caranya? Kan ikut banyak kepanitiaan nih. Kalau Intan tuh ngatur waktunya gimana? Waduh, sebenarnya kalau ngatur waktu tuh hal tersulit sih, Ge. Kamu juga gitu nggak? Iya. Ya, ada teman. Eh tersulit di aku cerita dikit di semester 2 sama semester 3 ya. Dulu tuh kepanitiaan yang aku ikutin tuh nggak cuma satu kepanitiaan di beberapa bulan, tapi kayak di dalam jadi dalam satu bulan tuh aku bisa ngikutin
rangkaian banyak kepanitiaan gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada tips untuk ngatur waktu gitu, cuman kalau misalnya aku dicicil apa yang bisa dicicil gitu. Kalau waktu tuh pasti pasti ada aja, cuman gimana kita bisa kerjain ini dulu abis itu ini gitu. Berarti panitiaan menurut Intan penting juga, kuliah juga penting. Berarti dua hal kegiatan ini penting buat bagi Kak Intan. Penting tapi harus ada yang diprioritaskan.